Halo semuanya, saya Indra Fata dan sekarang saya ada di Ritz-Carlton Pacific Place. Nah, di belakang saya ini adalah MG ZS EV serta MG4 EV yang sudah mendapatkan CKD. Nah, kita akan fokus dulu ke MG ZS EV. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, jadi untuk dua mobil listrik MG yang di Indonesia yaitu MG4 EV maupun MG ZS EV itu sudah dirakit Indonesia alias CKD, tepatnya di pabriknya Wuling di Cikarang, Jawa Barat. Dan karena itu harganya sudah turun drastis, terutama untuk MG4 EV yang tadinya sekitar 600 sampai 700 jutaan gitu, sekarang turun menjadi 433 jutaan. Benar-benar murah sekali, nggak nyampe 500 juta sudah mendapatkan MG4 EV. Sedangkan MG ZS EV yang baru saja launching gitu ya, benar-benar dijual resmi setelah beberapa kali pameran gitu, itu sudah harganya tuh nggak nyampe 500 jutaan, tepatnya 453 jutaan ya. Sehingga ini memberikan suatu akses yang lebih buat para konsumen yang ingin mendapatkan mobil listrik dengan harga terjangkau. Apalagi untuk khusus MG ZS EV ini, itu harganya juga setara sama beberapa kompetitornya sama compact SUV yang masih menggunakan hybrid ataupun masih menggunakan mesin konvensional. Seperti contoh kayak Yaris Cross, itu dia masih kan hybrid gitu ya, paling tinggi 450 jutaan, itu nambah sekitar 3 jutaan, itu sudah mendapatkan MG ZS EV seperti itu. Nah, kita langsung fokus yang ZS EV dulu ya, karena ini baru benar-benar launching hari ini. Nah, depan sini adalah MG ZS EV yang sudah dirakit Indonesia. Nah, karena dia masih sama seperti ZS yang biasa yang mesin konvensional, maka dia desain itu masih mirip aja. Tapi karena ini versi listrik, jadi ada beberapa yang dibedakan. Contohnya di bagian tampilan depannya seperti ini yang sudah tertutup oleh grill. Jadi kalau ini kan hitam ya, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan warna biru, ya seperti jadi Hero Variant situ tuh, itu jadi kelihatan kontras banget gitu tampang depannya. Nah, di situ di tengah-tengah sini dia ada tempat buat ngecas. Nah, seperti dia sudah CCS 2. Tuh, seperti ini. Nah, ini sudah CCS 2 ya. Bisa buat ngecas di SPK lu, buat fast charging. Terus, sini ada lampu sudah LED projector dan ada DRL. Lalu di bagian samping sini dia sudah menggunakan pelak alloy, bukan pelak sebenarnya di dalamnya alloy, tapi di yang kelihatan di luarnya dia sudah menggunakan cover dop seperti meningkatkan aerodinamika di sini. Terus di sini sampingnya seperti ini dia ada sepasang roof rail. Lalu di bagian belakangnya ini ada emblem ZS EV. Jadi ini membedakan sama yang versi bensin. Ini ada emblem EV-nya dan ada lampu yang sudah menggunakan LED. Dan juga sini ada emblem ice bar. Ice bar itu kayak semacam luling gitu ya. Jadi semacam fitur telematika yang bisa, khususnya mobil listrik ini bisa tahu kondisi baterai, apa segala macam. Untuk mengatur fitur-fitur bisa melalui aplikasi di smartphone. Sini juga ada emblem Brit Dynamic yang menjadi jiwa dari MG saat ini, yang masih membawa Inggris-Inggrisnya yang di mobil ini seperti itu. Serta bumpernya ini juga kelihatan sedikit berbeda di bagian pertama, di bagian bawahnya seperti itu. Nah, seperti ini dashboard dari MG ZS EV. Di sini kelihatan ya masih ada mirip-mirip sama ZS yang versi biasa gitu yang standar, tapi dia ada beberapa perbedaan dibandingkan versi bensinnya. Contohnya terutama di bagian tengah sini, bagian dashboard konsol tengahnya ini dibikin high console, dan di bagian tengah-tengah sini dia ada buat transmisi gitu, buat pindah-pindah gigi yang model putar, bukan model tuas yang biasa seperti itu. Lalu kita lihat sini, kita harus masuk ke dalam seperti apa. Nah, jadi ini paling instrumen yang sudah full digital, ukuran sekitar 10 inci. Di sini kita bisa lihat apa informasi kayak kecepatan, kemudian ada persen powernya gitu ya. Terus juga di sini ada indikator-indikator di mobil dalam ini gitu kan. Terus isi state-nya seperti ini, yang mungkin menurut saya kayak mobil Jerman gitu. Lalu di sini ada head unit-nya yang ukuran cukup besar. Ini ukurannya sekitar 12,3 inci yang kita bisa lihat buat ada berbagai menu di sini. Ada radio, ada Bluetooth, ada media, ada AC. Kita buka AC-nya tuh seperti ini. Nah, tuh kita bisa atur kayak suhu, kecepatan angin, saluran arah semburan ya. Kita balik lagi. Lalu di sini juga ada apa ini? Kamera 360-nya. Tuh. Bisa lihat berbagai tempat sisi. Yuk kita balik lagi. Nah, ini dia pindah-pindah. Lalu lanjut lagi kita ke EV-nya. Bisa tahu berapa sisa baterainya sama jarak tempuhnya. Terus sini ada vehicle setting. Ini ada buat berbagai fitur bisa kita atur sama safety. Ada traffic jam assist, ada apa, lane assist system, ada stability control system, ya segala macam di sini. Ada apa? Kalau kita lanjut lagi,
Ada Joox juga nih, bisa dengerin musik live streaming kayak Spotify. Ada MG Weather. Oh, ini kita tahu cuacanya ya kan di sini. Nah, cukup segitu dulu yang head unitnya. Pokoknya fitur-fitur ada banyak di sini semuanya. Lalu sini tadi ada wireless charging di sini, ada USB charger, ada itu juga 2 buah cup holder yang cukup besar, dan ini buat konsol tengah yang cukup besar di sini. Lalu joknya, nah ini joknya nih, ini joknya sudah full kulit dengan ada jata merah dan warnanya full hitam seperti ini, dan pastinya sudah ada panoramic sunroof yang besar. Lagi ke bagian belakang dari MG ZS-EV, seperti jok pers keduanya yang sudah ada 3 buah headrest yang lengkap buat 3 orang penumpang dewasa, dan juga tengah sini ada armrest. Kita buka dulu. Nah, ini buat tengahnya buat cup holder di sini buat taruh minuman. Tadi saya sempat duduk di mobil ini, tergolong cukup lega. Nah, kita akan coba seberapa legroomnya, tapi yang jelas ini cukup nyaman gitu. Dan ada isofix ini buat taruh child seat atau kursi bayi gitu ya, kursi buat safety buat bayi atau anak kecil. Lalu di belakang sini ada kayak 2 buah kantong jok, dan di tengah sini ada kisi AC, dan ada USB port ya, yang ada 1 buah, satu berapa sih? 2 buah ternyata USB portnya, seperti itu. Dan kita cobain seperti apa duduknya. Nah, jadi ini legroomnya kurang lebih sejengkal, masih cukup oke untuk ukuran saya. Terus juga tadi mengenai head unit ini, dashboard seperti ini penampakannya tuh kan, masih kelihatan cukup modern kan, walaupun full black kayak gini. Oke, kita lanjut ke bagian performanya. Nah, seperti ini ruang mesin, ruang motor listrik dari MG ZS-EV. Jadi ini karena ini aslinya kan buat mesin ya, tapi karena ini via full listrik jadi ditepati motor seperti ini. Dan ini kabel-kabel oranye ini menandakan bahwa ini kabel yang high voltage atau yang voltase tinggi gitu, sehingga kalau memperbaikinya harus dari teknisnya sudah ahli. Nah, ZS-EV ini dia punya motor listrik bertenaga 177 PS dan torsi 280 Nm, dan dia punya baterai yang ya lumayan besar lah, itu 50 kWh, dan jarak tempuh itu 403 km menurut data dari NEDC. Seperti itu. Yang memang jarak tempuh tuh mungkin nggak sejauh seperti kayak mau SUV lain, kayak apalagi kayak 450 km gitu ya, apalagi kayak Ioniq 5 bisa hampir 500 km, tapi untuk dalam kota masih cukup oke seperti itu. Dan tentu saja kita lihat bahwa mobil sudah direkit Indonesia, ada buktinya. Kita ke bagian sini nih, bagian sebelah pintu penumpang depannya. Nah, jadi ini ada kayak VIN. Nah, misalnya PT SKM Motor Indonesia yang menandakan bahwa ini mobilnya sudah direkit Indonesia, seperti itu. Dan memang ini sudah kenapa menggunakan SKM Motor Indonesia notabene pabrik Wuling, karena MB sama Wuling ini masih satu grup, sama-sama di bawah SIC yang masih notabene grup sebuah grup otomotif yang besar di Cina, dan dia membawa berbagai brand, salah satunya adalah MG dan juga Wuling kayak gitu tuh. Nah, PT SKM Motor Indonesia. Jadi sudah direkit Indonesia. Sama seperti yang katakan di depan, bahwa MG ini benar-benar kasih harga sangat mengejutkan. Seperti contoh ZS-EV yang memberikan kasih harga itu nggak nyampe 5 jutaan, padahal prediksi harga itu sekitar 5 jutaan gitu. Dengan harga 453 juta sudah bisa mendapatkan mobil full elektrik dengan harga yang sangat terjangkau di kelasnya gitu ya. Dan memang saat ini MG ini mengisi tengah-tengah ya, tengah-tengah antara kayak misalkan kayak Cassia Wuling NEV atau bingung kan 200-300 jutaan. Tapi kalau kayak Ioniq 5 kan harganya udah hampir 9 jutaan gitu. Nah, MG ZS-EV ini dia ngisi di bagian tengah-tengahnya seperti itu. Dan harga ini sekali lagi benar-benar setara sama komuter yang masih menggunakan mesin konvensional, masih mesin NA, turbo ataupun yang motor hybrid gitu ya. Itu harus belajar lah sama MG ZS-EV yang bisa harganya benar-benar murah banget. Apalagi ini harga tersebut merupakan harga yang tipe tertinggi atau tipe Magnify yang sudah mendapatkan teknologi iSmart. Oke, jadi itu aja video mengenai MG ZS-EV. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga klik like. Saya juga subscribe channel Indra Fatan. Dan sampai video selanjutnya. Bye bye.